teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu dengan tema yang 7 ya. 7 permintaan dari pihaknya Rizik Syihab dalam pra-peradilan. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan menyeimbangkan ya tanggapan dari pihak kepolisian, yaitu termohon apa tanggapannya, mari kita ulas teman-teman. Teman-teman yang mau berkomentar silahkan, tapi simak hingga akhir supaya tidak gagal fokus dan gagal paham ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita terus saling berbagi, saling memberkati satu sama lain. Teman-teman yang saya hormati, sidang pra-peradilan pada hari Senin ya, pemohonnya adalah pihak Rizik Syihab dan termohonnya adalah kepolisian. Ya, digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Ya. Jadi ini mendapat pengawalan ketat dari Kapolres langsung ya, Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono ya. Nah, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian menanggapi 7 hal yang disampaikan dari kuasa hukum daripada Rizik Syihab kemarin ya. Ini yang pertama masalah kerumunan ya. Ini menggambarkan kronologisnya. Pada tanggal 13 November 2020 Habib Rizik Syihab mengajak masyarakat untuk datang beramai-ramai ke acara pernikahan anaknya atau putrinya yang bernama Syarifah Najwa Syihab dengan Irfan Alaidrus pada Sabtu 14 November 2020 di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Ini melalui kuasa hukumnya Polda Metro Jaya ya. Nah, ia mengatakan ajakan itu sampaikan Habib Rizik saat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Zikir Al-Afaf. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekaman video yang diunggah di channel YouTube Front TV. Ya. Ajakan tersebut disampaikan Habib Rizik pada saat kegiatan Maulid Nabi Majelis Taklim dan Zikir Al-Afaf di Tebet, sebagaimana link YouTube ya dengan judul peringatan Maulid Nabi. Ini di Front TV ya. Kemudian nah ini yang lagi viral itu ya, yaitu Polda Metro ungkit ceramah lonte Habib Rizik ya. Polda Metro menjelaskan kronologi terjadinya kerumunan dalam acara pernikahan putri Habib Rizik Syarifah Najwa Syihab ya pada 14 November. Kemudian tim kuasa hukum Polda selanjutnya membacakan isi ceramah Habib Rizik termasuk soal prajurit TNI hingga lonte tadi ya. Ada prajurit TNI waktu saya pulang membuat rekaman menyambut saya malah ditangkap dan dipenjara, katanya melanggar disiplin, tidak sesuai dengan Sabta Marga, Cukong Cina, dibopong-bopong sama prajurit Brimob, tidak ada masalah. Lalu kenapa prajurit TNI sekadar mengucapkan selamat datang kok malah ditahan? Ya, kata kuasa hukum Polda Metro. Kemudian ada lonte hina Habib. Saya nggak marah, cuma ada umat yang marah, ngancem mau ngepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte hina Habib dijaga polisi. Meskinya lonte yang hina Habib, hina ulama tangkap, bukan dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali ya. Lanjut kuasa hukum Polda Metro Jaya membacakan isi ceramah Habib Rizik ya. Ini saya bacakan semua supaya jelas karena harus terungkap ya. Kemudian proses penetapan tersangkanya bagaimana ya, supaya teman-teman yang terutama pendukungnya Rizik Syihab supaya tidak gagal fokus ya.
Berdasarkan informasi laporan dari masyarakat dengan berpedoman pasal 5 ayat 1 KUHP, penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, ujar Hengki saat membacakan jawaban Polda Metro Jaya. Ya, menurut Hengki, dari proses penyidikan itu disimpulkan ada dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 216 KUHP. Ya. Ini ada 72 saksi yang sudah diperiksa, kemudian Hengki mengatakan penyidik langsung melakukan gelar perkara dan menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka. Proses gelar perkara itu dilakukan dengan berpedoman pasal 3 ayat 1 huruf B Perkap 6 tahun 2019 ya, tentang penyidikan tindak pidana. Maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, termohon 1 melakukan gelar perkara yang dalam gelar perkara tersebut penyidik sepakat untuk merekomendasikan agar Muhammad Rizik Syihab dapat ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, kemudian ini ada tren teman-teman ya, ada tren kasus COVID-19 ya di Petamburan, kerumunan massa. Berdasarkan data jumlah kasus COVID harian di Tamburan, Jakarta Pusat, ada kasus baru sebanyak 50 kasus perbandingan 14 hari sudah dan sebelum tanggal 14 November 2020. Berdasarkan kasus harian di Selipi, Jakarta, ada penambahan kasus COVID baru 26 kasus perbandingan 14 hari sebelum dan sudah tanggal 14 November, ungkap tim hukum Polda Metro Jaya Kombes Hengki ya. Nah, Kombes Hengki selanjutnya meminta supaya majelis hakim menolak peradilan Habib Rizik ya, serta menolak diterbitkannya SP3 ya. Hakim menyatakan penetapan tersangka kepada Habib Rizik sah menurut hukum. Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, ini adalah fakta ya, yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Polda Metro Jaya ya, Kombes Hengki, menanggapi permintaan dari kuasa hukum pemohon ya, Rizik Syihab. Nah, dipelajari, dipahami, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita bersama. Lalu apakah kasusnya akan berlanjut atau tidak, kita tunggu persidangan selanjutnya ya. Apa keputusan dari majelis hakim, apakah permohonan pemohon dikabulkan atau ditolak ya, sehingga termohon dapat melanjutkan proses hukum terhadap Rizik Syihab ya, Muhammad Rizik Syihab MRS. Nah, kita tunggu aja teman-teman, marilah kita bersabar, biarlah proses hukum ini yang berjalan. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.